Pembahasan kali ini kita mulai dari pengenalan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, jenis apa, teknologi apa, dan penerapannya seperti apa. Oke, next. Ya, ya, kabel fiber optik itu paling banyak dipakai untuk jaringan backbone di seluruh dunia. Ini saya ambil dari Submarine Cable Net. Itu kabel fiber optik yang membentang antar benua, antar negara, antar pulau. Jadi seperti itu ya, kabelnya sangat panjang sekali. Antar benua, ada ratusan kilometer dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Atlantik. Nah itu ada kabelnya. Itu ya. Nah next. Oke, sebelum kita lanjut, ya, saya mau menampilkan video sedikit. Oke, ini penjelasan bagaimana cara kerja fiber optik. Ini suaranya nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, oke, 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 oke. Ya, oke. Jadi fiber optik itu media transmisi yang dilewati oleh cahaya. Sistem kerjanya seperti apa? Jadi cahaya itu akan melewati media kaca. Nah, ini pada video ini dia menampilkan cahaya yang akan lewat pada air. Bagaimana cahaya itu tidak keluar dari airnya. Nah, kita lihat. Nah, cahaya ini nggak keluar dari air. Ajaib kan? Padahal cahayanya ditembak loh, tapi cahayanya nggak keluar dari air. Nah, konsep inilah yang dipakai pada sistem komunikasi fiber optik, di mana cahayanya itu akan dideliver dari pengirim sampai penerima dan tidak keluar dari kabel itu. Nah, ini sistemnya itu namanya total internal reflection. Jadi cahaya itu mantul-mantul di dalam media fiber optik. Gitu. Oke, next. Oke, apa itu fiber optik? Ya, fiber optik itu media transmisi berupa jenis kabel yang isinya adalah kaca. Ya, kaca helai rambut ya, lebih kecil pada rambut. Nah, itu berdiameter itu 120 mikrometer dan cahaya yang dilewatkan kepada media itu cahaya LED. Oke, next. Nah, struktur fiber optik itu seperti apa? Struktur fiber optik itu kabel, ya kabel. Di dalam kabel itu ada kaca. Kaca yang pertama yang paling inti itu namanya core. Nah, di core itu ditutupi oleh cladding. Nah, di atas cladding itu coating jaket. Itu fungsinya apa? Nah, core tadi tempat media cahaya dilewatkan. Cladding itu tempat pemantulan cahaya. Jadi pada video sebelumnya itu cahayanya itu lewat pada air. Itu kenapa bisa lewat? Karena indeks bias udara itu lebih rendah daripada indeks bias air, sehingga cahayanya itu tetap lewat di air. Nah, itu core dan cladding itu beda indeks biasnya. Indeks bias core itu lebih tinggi daripada indeks bias cladding, sehingga cahayanya bisa lewat di situ. Jadi prinsip kerjanya seperti itu ya, ya struktur fiber optik. Next. Nah, ini fiber optik yang dilihat di pinggir-pinggir jalan ya, itu warnanya warna hitam. Itu di dalamnya itu seperti ini. Ada core-nya, ada core itu adalah kaca kecil-kecil, terus ada cladding-nya, terus ada tube-nya, dan lain-lain. Oke. Nah, pada kabel fiber optik itu juga ada warna-warna seperti kabel itu ya, kabel UTP. Kalau UTP ada warna-warnanya ya. Nah, kalau kabel fiber optik juga ada warna-warnanya. Itu dibeda-bedakan. Nah, warnanya itu ada ini ya. Kalau ngapalnya, kalau misalnya mau ngapal tuh gampang caranya. Bohcap Mehikupto. Biru,
orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Jadi ada 12 warna di situ. Kalau misalnya di dalamnya ada 12. Kalau misalnya di dalamnya ada satu, berarti cuma ada satu warna, cuma biru doang. Kalau kabelnya ada 2 core, berarti ada 2, biru sama orange. Gitu. Oke? Nah, jadi prinsip dasarnya sudah dijelaskan ya, bahwasanya media kabel fiber optik itu dilewatkan cahaya. Nah, cahayanya itu akan mantul-mantul di dalam. Kenapa bisa cahayanya mantul-mantul? Karena indeks bias selubung itu lebih kecil daripada indeks bias tempat dia berpropagasi. Nah, seperti ini lagi prinsip dasarnya ya. Nah, itu kan tadi medianya ya. Terus cahaya yang dilewatkan itu dari mana sih sumbernya? Nah, cahaya yang dilewatkan itu berasal dari suatu alat, namanya transceiver. Ya, transceiver ini nanti dihubungkan ke kabel. Nah, transceiver ini akan menciptakan cahaya, lalu cahaya itu dirambatkan ke kabel, lalu nanti sampai ke ujung satu lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, cahaya yang dipakai itu cahaya apa? Ya, cahaya itu cahaya LED ya, cahaya LED, cahaya LED. Nah, kalau misalnya pada kita pakai WiFi radio, itu biasanya patokannya itu frekuensi ya. Nah, misalnya pakai WiFi 2,4 GHz, 5,8 GHz. Tapi kalau di fiber optik, sistem komunikasi fiber optik itu memakai namanya panjang gelombang. Jadi dibedakan itu channel-channelnya berdasarkan panjang gelombang. Ini gitu ya. Kalau di wireless itu frekuensi, kalau di fiber itu panjang gelombang atau wavelength. Nah, itu transmisi fiber optik itu tadi dipancarkan oleh transceiver ya. Itu transceiver itu penampakannya seperti apa sih? Kayak gini. Ini di depan juga ada ya transceiver pada masing-masing alat. Saya sudah sediakan di depan. Jadi kalau misalnya mau lihat ke depan juga boleh. Itu pada perangkat-perangkat yang di bawah, itu ada kiri di kanan, itu masing-masing alat itu ada transceivernya. Transceiver itu yang akan menciptakan cahaya, lalu ditransmisikan melalui media fiber optik. Oke, next. Nah, di transceiver ini, dia ada pengirim dan penerima, TX dan RX. Next. Oke. Macam-macam transceivernya apa aja sih gitu. Transceiver itu udah banyak ya, dan juga jenis-jenis transceiver ini juga kapasitasnya juga beda-beda. Ada GLM, ada GBIC, ada SFP, ada XFP, ada CFP, QSFP, OSFP. Yang paling banyak dipakai yang mana? Yang paling banyak dipakai itu SFP. Nah, itu paling tinggi kecepatannya sampai 25 giga. Tinggi ya, kalau misalnya pakai kabel UTP itu bisa cuma 1 giga atau cuma 10 giga ya. Kalau pakai kabel fiber optik kita juga kalau kita implementasikan EVO itu kapasitasnya bisa jauh lebih naik. Itu kalau di SFP aja maksimal sampai 25 giga. Ada yang paling tinggi lagi, itu namanya OSFP, namanya Octal Small Form Factor Pluggable, itu sampai 800 giga loh. Di 800 giga bisa dilewatkan di media fiber optik. Oke, nah tadi transceiver ya, ada TX, ada RX. Nah sekarang tipe transmisi itu ada 2. Yang pertama itu transmisi kabel core-nya, kabel FO itu antara TX dan RX itu dipisah core-nya. Sehingga kalau misalnya kita memakai implementasi jaringan fiber optik itu menggunakan kabel 2 core. 1 core untuk TX pengirim, 1 core untuk menerima. Itu namanya common transceiver ya. Nah, satu lagi itu namanya bidirectional atau WDM, wavelength division multiplexer. Maksudnya apa? TX dan RX pengirim dan penerima itu dilewatkan hanya 1 core saja. Jadi TX dan RX itu dipisahkan bagaimana? Dipisahkan melalui panjang gelombangnya. Jadi kita ingat ya, di fiber optik itu bagaimana cara kerjanya, terus ada panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu bisa menentukan channel-channelnya.
uploadnya lewat panjang gelombang 1550, downloadnya lewat 1310. Itu di dalam satu core fiber optik dipisah gitu. Nah, itu beda transmisinya ya. Satu dipisah core-nya, satu lagi core-nya digabung tapi dipisahkan melalui panjang gelombang. Next. Nah, modulasinya apa? Modulasinya yang dipakai adalah pulse amplitude modulation. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya di fiber optik modulasi ini pakai apa sih? Namanya pulse amplitude modulation atau PAM gitu. Next. Nah, apa sih kelebihan di fiber optik? Nah, kelebihannya yang pertama adalah kapasitasnya gede sekali. Kapasitasnya gede sekali. Bisa sampai ini 100 giga, yang paling banyak ditemui itu masih 100 giga. Aslinya itu sudah sampai 800 giga, yang jual perangkatnya sampai 800 giga. Itu ya kelebihannya. Terus bisa jarak jauh, bisa antar benua. Kok bisa ya antar benua ya? Bisa gitu. Apa sih teknologinya nanti saya sampaikan. Terus materialnya awet. Itu kabel-kabel di pinggir jalan sampai 10-20 tahun juga masih oke, nggak ada masalah. Nah, terus dia nggak ada interference dengan yang lain. Itu kelebihan-kelebihan fiber optik ya. Nah itu. Next. Nah kekurangannya apa? Kekurangannya untuk pengerjaan butuh tenaga ahli. Nggak bisa yang tidak punya standar ilmunya juga susah untuk mengimplementasikan. Tapi susah untuk belajarnya? Nggak susah, gampang banget. Gitu. Terus karena kabel fiber optik ini yang dilewatin cahaya, berarti kabelnya nggak bisa ketekuk. Kalau kabel UTP itu bisa kita gulung-gulung, mau ketekuk juga nggak ada masalah. Tapi kalau kabel fiber optik nggak bisa. Kabelnya nggak boleh ketekuk. Kenapa? Karena cahayanya nggak bisa lewat nanti. Karena di dalamnya ada kaca. Kalau kita terlalu tekuk, kacanya bisa dipecah atau cahayanya nggak lewat. Itu kekurangannya ya. Nah, terus kalau misalnya jarak yang terlalu jauh, dia ada loss-nya. Nah, kira-kira itu kekurangannya. Next. Oke, sekarang apa-apa aja sih jenis kabel fiber optik itu, kabel fiber optik itu? Jadi jenis itu juga bisa berdasarkan modenya seperti apa, terus juga berdasarkan indeks biasnya seperti apa, terus juga berdasarkan fungsi dan lokasi pemasangan. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kita mau implementasi fiber optik, itu ada namanya kabel single mode. Kabel single mode itu apa? Nah, kabel fiber optik yang mode transmisinya tunggal. Ini cahayanya lewat itu satu aja, kayak satu gitu, set gitu. Jadi animasinya seperti itu. Cahayanya itu lewat kayak satu aja. Nah, itu namanya kabel single mode. Kabel single mode ini itu biasanya dipakai untuk jarak jauh. Nah, jadi kalau misalnya antar kota, antar provinsi itu pasti memakai kabel single mode. Oke. Nah, yang kedua namanya multimode. Kabel multimode itu kalau dianimasikan cahaya yang dilewatkan seperti itu. Nah, kayak gelombang-gelombang. Untuk kabel multimode itu dipakai untuk jarak dekat. Kalau single mode itu kabel jarak jauh, kalau multimode itu jarak dekat. Itu maksimal sampai 500 meter saja. Nah, gitu. Next. Itu berdasarkan mode ya. Sekarang indeks bias, jadi beda-beda lagi. Nah, pertama itu multimode step index. Multimode step index itu apa? Multimode step index itu perambatannya seperti di gambar ya, dianimasikan seperti itu. Dia ada pantulan-pantulan, terus ini multimode step index ini hanya digunakan untuk jarak pendek sekali. Misalnya dari perangkat 1 ke perangkat 2. Nah, itu biasanya memakai multimode step index di dalam jarak yang dekat, 5 meter, 10 meter gitu. Itu makanya multimode step index. Next. Nah, terus ada lagi namanya multimode gradient index. Multimode gradient index itu jaraknya dekat, tapi bisa agak jauh lah, 100 meter sampai 500 meter. Itu makanya multimode gradient index. Nah, itu animasinya cahaya seperti apa? Seperti itu, kayak lingkaran-lingkaran gitu. Ya, jadi multimode step index kabel optik yang untuk jarak sangat pendek, multimode gradient index untuk jarak dekat sekitar 100-500 meter. Terus, satu lagi.
Yang ketiga itu single mode step index. Nah, single mode step index ini adalah kabel yang dipakai untuk jarak jauh sampai seratusan kilometer. Gitu. Next. Oke. Sekarang jenis-jenis kabel berdasarkan fungsi dan lokasi pemasangan. Nah, sekarang fungsinya untuk outdoor. Apa-apa aja sih? Apa-apa aja sih? Yang pertama itu ada namanya aerial cable, kabel udara yang banyak di pinggir jalan, itu di tiang-tiang itu namanya aerial cable. Ada lagi direct buried cable, itu untuk di bawah tanah. Kalau misalnya teman-teman lihat para orang gali di pinggir jalan, itu nanti dipasang direct buried cable. Terus ada lagi namanya duct metallic cable. Nah, ini untuk kabel bawah tanah, tapi ada pelindung besinya. Itu biasanya untuk lewat di beton, di aspal, yang nanti dicor gitu ya. Nah, itu ada pelindung besinya. Terus lagi namanya aerial ADSS. Nah, ini untuk kabel yang bisa fleksibel, bisa di udara, bisa lagi di bawah. Gitu. Untuk kabelnya seperti apa? Untuk kabelnya seperti ini. Bulat, di dalamnya itu ada core-core-nya banyak. Ya, kabel itu ada banyak ya, dari 1 core sampai 256 core juga ada, sampai 312 core isi dalamnya. Walaupun sekecil ini nanti, tapi isi dalamnya itu banyak sekali serat-seratnya. Next. Sekarang indoor. Nah, indoor itu kabel yang sering dipakai oleh provider yang diantar ke rumah. Biasanya kecil. Kayak kabel di depan itu kabel indoor. Gitu. Ya, kabelnya kecil. Itu jumlah core-nya biasanya sedikit. Next. Nah, ada lagi. Nah, ini kabel khusus ya. Ternyata kabel fiber optik itu juga dirancang untuk anti api. Ini di mana kabel fiber optik kalau misalnya digelar di pabrik-pabrik, misalnya kayak di Pertamina gitu ya. Nah, itu bisa dirancang kabel fibernya anti api. Lanjut. Ada lagi kabel bawah laut. Nah, kabel bawah laut yang kita dari map tadi ya, ada antar benua Pasifik Atlantik ya, itu kabel fiber optiknya khusus. Kabel fiber optik itu dilindungi oleh besi. Itu kabel bawah laut. Itu penampakannya seperti itu. Next. Nah, sekarang apa aja sih teknologi sama penerapannya? Oke, kabel fiber optik itu di penerapannya bisa LAN, MAN, WAN. Kalau LAN untuk skala kecil, MAN untuk skala kota, kalau WAN untuk skala gede, antar benua, antar negara, itu WAN. Oke, next. Oke, untuk kita bahas LAN dulu ya. Untuk LAN, itu penerapan teknologi fiber optik itu teknologinya apa? Nama teknologinya ada 2. Yang pertama adalah AON, Active Optical Network. Yang kedua PON, Passive Optical Network. Apa itu? Nah, next. Oke, AON itu apa? AON, transmisi fiber optik, itu point to point ya, point to point yang perangkatnya aktif dua-duanya. Kalau misalnya mau dibagi-bagi, itu pakai perangkat tambahan lagi, pakai perangkat aktif. Kita butuh switch di tengah-tengahnya. Nah, itu untuk point to multi point. Jadi active vertical network itu perangkatnya aktif semua. Jadi kalau misalnya bikin point to multi point, butuh perangkat aktif di tengah-tengah. Itu ya. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapannya seperti ini. Nih, active vertical network point to point. Kita mau bangun nih dari gedung A ke gedung B. Perangkatnya satu, nih di depan ya. Dari gedung A ke gedung B. Ini perangkatnya satu, switch. Ada transceiver optiknya. Terus di deliver pakai kabel optik. Di kantor di sebelahnya ada perangkat switch juga pakai SFP. Kalau misalnya mau point to multi point, di tengah-tengahnya kita pasang switch lagi buat memperbanyak. Jadi di tengah-tengahnya pakai perangkat aktif, yaitu teknologi active optical network namanya. Oke, next. Sekarang kita masuk PON atau passive optical network. Apa itu? Passive optical network itu arsitektur jaringan fiber optik point to multi point, di mana pembagi jaringannya
itu perangkat pasif. Maksud perangkat pasif itu apa? Perangkat yang nggak butuh listrik, cuma pembagi dalam bentuk kaca aja, namanya splitter. Ada di dalam itu. Itu kalau dibuka, di dalamnya ada splitter, itu bisa memecah cahaya jadi banyak. Jadi jaringannya bisa jadi gede, tapi perangkatnya nggak butuh listrik, cuma splitter pembagi cahaya aja. Jadi jaringan itu bisa jadi lebih banyak. Dan juga modalnya juga semakin sedikit. Kenapa? Karena nggak perlu perangkat aktif yang mahal gitu. Sekarang kalau benar mendengar itu apa FTTH, FTTX. Nah, FTTX itu adalah formatnya atau bentuk topologinya atau bentuk infrastrukturnya. Kalau PON itu nama teknologinya, FTTH itu formatnya. Apa itu FTTX gitu? FTTX fiber to X. Fiber kalau FTTH fiber to home. Kalau misalnya tujuannya gedung, fiber to building. Kalau tujuannya tower, fiber to tower. Jadi gitu doang. Kalau misalnya nama teknologinya PON, nama format dari infrastrukturnya FTTX. Lanjut. Nah, kalau PON itu infrastrukturnya atau topologinya seperti apa? Topologinya seperti ini. Jadi tadi PON, point multi point ya. Sumbernya itu dari OLT namanya. Optical line terminal, itu yang di depan ya, ini namanya OLT. Nah, OLT ini sumber itu nanti dipecah, jaringannya itu diperbanyak. Yang pertama melalui namanya ODC, Optical Distribution Cabinet, itu di depan paling sebelah kiri, itu dipecah di situ. Habis itu lalu dipecah lagi di ODP, Optical Distribution Point. Ujungnya kemana? Ujungnya nanti ke rumah atau ujungnya nanti ke kantor. Itu bisa banyak. Satu port di sumber OLT itu bisa dibagi-bagi sebanyak 64 modem. Jadi itu teknologi PON ini itu yang pertama itu murah. Kenapa? Karena tidak butuh perangkat aktif untuk membagi-baginya. Jadi teknologi inilah yang paling banyak dipakai di provider. Oke, lanjut. Oke, ternyata teknologi PON itu ada perkembangannya. Dimulai dari PON, IPON, GE-PON, GPON, dan XGPON. Apa itu? Nah, lanjut. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, langsung tanya, boleh silakan. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau PON itu standarnya ITU-T namanya. Terus downloadnya cuma 600 mega, uploadnya cuma 155 mega. Ya, itu dalamnya isinya splitter tadi ya. Splitter tadi. Nah, terus kalau GPON apa? GPON itu standarnya dari ITU-T, terus downloadnya bisa sampai 2,4 giga, uploadnya sampai 1,2 giga. Terus kalau GE-PON uploadnya segiga, downloadnya segiga. Standarnya apa? Standarnya IEEE. Terus kalau XGPON, nah yang teknologi terbaru dari PON itu XGPON, yaitu downloadnya sampai 10 giga. Nah, uploadnya 2,5 giga. Jadi teknologi inilah yang paling banyak dipakai di provider sampai ke rumah-rumah. Oke, tadi udah jelasin ya. Kalau nama teknologinya PON, nama infrastrukturnya atau formatnya FTTX. FTTX itu ada alternatifnya, ada home, building, zone, curb, dan tower. Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya rumah namanya FTTH. Kalau tujuannya kantor, FTTB. Kalau tujuannya tower, FTTT, tower. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi kan penerapannya di LAN ya, local area network. Sekarang kalau di MAN teknologinya apa? Kalau di MAN, Metropolitan Area Network, itu nama teknologinya Metro Ethernet.
Terus ada lagi namanya CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexer. Apa itu? Nah, kalau Metro Ethernet itu jaringan fiber optik skalanya satu kota atau antar kota jarak jauh. Itu perbedaannya apa dari LAN? Cuma perbedaan jarak ya. Tapi teknologi yang dipakai apa? Tapi teknologi yang dipakai itu teknologi Active Optical Network, bukan PON. Active Optical Network. Dan biasanya Active Optical Network ini akan membentuk satu topologi. Mau dibikin topologi star boleh, mau dibikin topologi ring boleh, tapi paling banyak dipakai di provider itu topologi ring. Itu misalnya itu ya, itu misalnya Jakarta, building satu, itu nanti muter building. Ini bisa sampai satu Jakarta gitu. Satu misalnya satu di Jakarta, di Jaksel ya, satu Jaksel gitu, satu ring. Nanti antar link itu ada perangkat yang saling terhubung, tapi jaraknya jauh. Kalau bisa dikatakan MAN adalah, itu bisa dikatakan Metropolitan Area Network atau Metro Ethernet, itu kalau lebih dari 40 km per segmennya. Jadi gitu. Perangkat yang dipakai sering apa? Huawei, Broadcast, Nortel, Microtech bisa nggak? Bisa aja. Asalkan transceivernya jarak jauh. Gitu. Ini Metro Ethernet itu kalau jaraknya jauh. Okay, next. Nah, sekarang ada lagi namanya CWDM. Apa itu CWDM? CWDM ini itu memakai teknologi, tadi saya udah dikasih tahu di awal ya, ada komunikasi yang TX-RX-nya dipisah melalui core. Jadi core-nya satu kabel TX, satu kabel, satu core. Kalau misalnya RX, satu core, satu kabel. Kalau CWDM atau teknologi WDM, satu core itu bisa banyak link. Kalau di sini PCWDM itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 link itu disatuin di dalam satu kabel. Itu bisa dilihat di gambar ya. Itu dari kantor yang banyak, ya banyak kabel, itu bisa dilewatkan ke satu kabel yang di tengah-tengah. Itu namanya teknologinya WDM. Cara misalnya gimana? Cara misalnya itu di panjang gelombang tadi, di channel itu dipisahkan berdasarkan panjang gelombang. Ini kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu pernah mendengar VLAN, nah ini VLAN-nya di layer 1 ini. VLAN di layer 1 ini. Jadi dipisah-pisah berdasarkan panjang gelombang. Oke? Next. Nah, sekarang tadi itu antar kota ya. Sekarang jarak jauh antar benua. Nama teknologinya apa? Nama teknologinya DWDM. Ada lagi namanya OTN. Ini OTN. Kalau DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. Kalau OTN, Optical Transport Network. Optical Transport Network ini adalah perkembangan teknologi dari DWDM. Next. Nah, penampakan DWDM itu seperti apa? Segini. Ini tingginya segini loh. Sepinggang saya. Itu perangkat ini transmisinya bisa sampai jauh, sampai 500 km, sampai 1000 km malah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kalau mau jauh ada amplifier. Jadi DWDM itu, jadi kalau misalnya transmisi fiber optik itu ternyata ada amplifier, sistem penguat. Kalau misalnya cahayanya udah melemah itu bisa diperkuat. Itu namanya amplifier. Ini teknologi salah satu amplifier namanya Raman teknologi, Raman amplifier. Dipakai di DWDM. Next. Nah, sekarang OTN. Apa OTN ini adalah DWDM yang pinter. Kalau DWDM itu point to point, kalau di OTN dia point to multi point. Jaraknya sangat jauh. Dari Jakarta ke Singapura, dari Singapura ke Hong Kong, Hong Kong ke Jepang, Jepang ke Hawaii, Hawaii ke Amerika. Itu pakai perangkat ini. Jadi backbone di internet itu adalah pakai ini. DWDM dan OTN. Next. Nah, jadi kalau DWDM point to point, kalau OTN itu point to multi point dia. Dia bisa lanjut. Terus